Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film unik dan menegangkan yang berjudul Firestarter. Film bergenre aksi fantasi ini dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang keluarga berkekuatan super yang sedang diincar orang jahat. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video unik lainnya dari V-Film. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan keluarga kecil sang ayah bernama Andy dan istrinya Victoria memiliki bayi perempuan bernama Charlie. Namun kebahagiaan mereka berubah tatkala Charlie ternyata bisa membakar benda-benda di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Andy yang terbangun di tengah malam melihat Charlie sedang bermain korek api di ruang makan. Put that down, please. Come on, that's not the way. Charlie mengaku ketakutan karena saat marah atau sedang kesal, kekuatan api itu bisa keluar kapan saja. Namun, Andy mulai berpesan kalau saat Charlie mulai marah, ia harus memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian, di Departemen Sains Intelijen atau disingkat DSI, ternyata Andy dan Victoria dulu adalah mahasiswa yang diminta menjalani eksperimen sebuah senyawa kimia. Senyawa tersebut disuntikkan ke tubuh mereka hingga akhirnya Andy memiliki kekuatan pengendalian pikiran atau telepati, sedangkan Victoria mampu menggerakkan benda atau telekinesis. Mereka berdua kabur dari DSI dan sekarang Andy bekerja sebagai psikiater. Sang pasien kali ini mengeluh dirinya kecanduan rokok. Dengan pengendalian pikiran, Andy masuk ke pikiran sang pasien dan menyuruhnya untuk berhenti merokok. Dan seketika, pasien tersebut lupa segala hal tentang rokok. Namun efek samping dari penggunaan kekuatan itu, mata Andy akan berdarah. Sementara di sekolah, ternyata Charlie tertinggal dalam pelajaran karena selama ini ia tidak pernah memakai internet untuk belajar. Bocil bernama Kevin mengajaknya karena hal tersebut. Charlie yang emosi membuat suhu ruangan meningkat, namun ia berhasil meredam amarahnya. Saat di rumah, Charlie mengaku tidak mau sekolah kalau belum dibelikan iPhone atau Wi-Fi di home. Ia hanya berharap menjadi gadis normal sehingga bisa bermain dengan teman-teman. Namun, Victoria melarang penggunaan HP atau internet dengan alasan biaya yang sangat besar. Kemudian Victoria memaksa Andy agar bisa melatih Charlie dengan kekuatan pikirannya. Namun Andy dengan tegas menolak karena bisa membahayakan mereka berdua. Hari berikutnya di sekolah terlihat Charlie asik bermain dengan teman-teman. Namun Gavin kembali mengganggunya. Karena sangat marah, Charlie pun meluapkannya dengan pergi ke toilet dan melepaskan kekuatan apinya. Ibu guru yang datang merasakan toilet itu sangat panas hingga airnya mendidih. Ia pun mendengar Charlie dari dalam sana. Charlie? Mereka yang dipanggil menyembunyikan soal kekuatan tersebut dan memilih untuk diam. Karena kejadian ini, Andy menyuruh mereka segera pergi karena DSI pasti menangkap mereka untuk dijadikan bahan penelitian. Charlie yang mendengar hal tersebut merasa bersalah karena semua ini akibat ulahnya. It's why we can't have cell phones or Wi-Fi. Because they can track it. It's all my fault. Okay, you gotta stay calm. Calm down, Just Charlie. stay calm, sweetie. I hate who I am, and I hate you!
Charlie yang berusaha menelpon polisi dicegah Andy karena mereka bisa saja terlacak. Kemudian diperlihatkan pria bernama Rainbird atau kita panggil saja Ray. Ia ditelepon pimpinan DSI bernama Kapten Jane. Ray ditugaskan Jane untuk menangkap keluarga Andy dan membawanya kembali ke DSI untuk diteliti. Sementara itu, Victoria yang meringis kesakitan kembali meminta Andy melatih kekuatan Charlie. Namun Andy tetap menolak dan akan mengajaknya jalan-jalan sebentar. Di saat Victoria sendirian, tiba-tiba Ray sudah ada di sana. Ternyata ia juga memiliki kemampuan telepati seperti Andy. Dan Victoria yang bersembunyi mencoba melawan dengan telekinesisnya. Namun hal itu sia-sia karena Ray bisa membaca pergerakannya. It's a secondary concern. When you see her, you'll understand. Tak lama, akhirnya Andy dan Charlie pulang. Namun begitu masuk ke rumah, Ray langsung menyandera Charlie. Dan karena sama-sama pengendali pikiran, nampak Andy yang ternyata tidak bisa melawan Ray. Melihat sang ibu tewas, Charlie sontak melepaskan kekuatannya sehingga mereka bisa kabur. Kemudian, Kapten Jane menemui orang tua bernama Profesor Wenles. Ternyata profesorlah yang dulu melakukan eksperimen senyawa kimia kepada Andy dan Victoria. Jane menjelaskan bahwa DSI sudah menemukan keluarga Andy, di mana putrinya bernama Charlie memiliki kekuatan pengendalian api yang sangat berbahaya. DSI sedang berusaha menangkap dan membawa mereka kembali, dan profesor diminta untuk ikut meneliti. Profesor yang ternyata sudah mengetahui hal itu memberitahu kalau kemampuan Charlie akan semakin berbahaya seiring bertambahnya usia. Ia bisa saja meledakkan satu kota dan profesor menyarankan DSI untuk membunuhnya saja. Di sisi lain, Andy dan Charlie sedang beristirahat. Nampak Charlie yang bermain mencoba melatih fokusnya, dan ternyata ia juga memiliki kemampuan telekinesis sang ibu. Tapi tiba-tiba ada seekor kucing yang tak sengaja mencakarnya, dan seketika Charlie membakar kucing tersebut. Charlie? Andy yang melihat hal itu meminta Charlie mengakhiri penderitaan sang kucing yang ternyata sedang sekarat. Setelah itu mereka mencari tumpangan karena jika memakai mobil pribadi akan mudah terlacak. Tak lama datang mobil yang dikemudikan kakek bernama Ir. Dengan telepati dan hipnotisnya, Andy memaksa Ir agar mau mengantar mereka ke kota Boston. Yes. I got things to do. Karena Boston ternyata sangat jauh, Ir mengajak mereka untuk mampir terlebih dahulu ke rumahnya. Kemudian, Charlie yang sedang bermain dengan ayam-ayam mendengar sebuah suara dari belakang rumah. Ternyata, kemampuan telepati Andy juga bisa ia dapatkan dan bisa berkomunikasi dengan istri Ir bernama Alice yang sedang koma. Charlie yang keluar dari ruangan itu jelas membuat Ir sangat marah. Kemudian Ir memperkenalkan istrinya bernama Alice yang koma karena sebuah kecelakaan. Ia pun menawarkan mereka untuk menginap satu malam di sana. Malamnya, Charlie bertekad membalas dendam kepada Ray atas kematian sang ibu. Namun Andy menentang tindakan tersebut karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Mereka yang memiliki kekuatan super
lebih baik bersembunyi dan tidak menampakkan kekuatannya. And I do, Charlie. I love you so much. Not ever. Now sleep. Get some sleep. Paginya terdengar berita kalau Andy masuk daftar penjahat karena dituduh membunuh istrinya dan menculik Charlie. Andy pun mencoba memberitahu kalau hal itu adalah hoax karena sebenarnya mereka lari dari para ilmuwan. Namun tiba-tiba Charlie datang dan melakukan telepati. Ia mengetahui kalau Irlah yang sudah membuat Alice kecelakaan hingga harus koma. Tak lama para polisi datang karena sebelumnya Ir sudah menelpon. Namun ia yang sudah mengetahui kemampuan tersebut akan berusaha melindungi mereka. Saat keluar, Ir menjelaskan kepada polisi bahwa tadi pagi ia sedang mabuk saat melakukan panggilan. Not particularly. I think we're here. Saying you called us out on account of a dream. I'd like to search your... Hey, stay with me. Stay with me. Stay. Setelah Ray meratakan para polisi, Andy dan Charlie pun keluar. Namun, karena lawannya juga berbahaya, Charlie pun disuruh lari. Kini, dua pengendali pikiran sedang berhadapan, namun ternyata kekuatan Andy tidak bisa mempengaruhi Ray. Charlie pun hanya bisa lari ke dalam hutan sambil menangis. Sementara itu pasukan DSI dengan lensa khusus berhasil mengamankan mereka berdua dan ternyata lensa tersebut bisa menahan kekuatan telepati dari Andy. Saat tiba di DSI, Jane marah karena Ray tidak bisa membawa Charlie. Namun Ray sempat membaca pikiran Charlie di mana ia akan datang menyelamatkan sang ayah dan balas dendam karena ia telah membunuh ibunya. Kemudian Jane menemui Andy dan memaksanya menggunakan kekuatan telepati untuk memanggil Charlie datang ke sana. Jane akan menjamin kalau di sana mereka berdua akan diperlakukan secara khusus. Di sisi lain, saat di hutan, Charlie mendengar suara Andy yang meminta bantuan untuk datang ke fasilitas DSI. Ia pun mencoba melatih untuk mengendalikan kemampuan apinya. Merasa sudah siap, Charlie pun lanjut berjalan hingga sampai di sebuah perumahan. Namun ada sekelompok anak yang malah mengganggunya. Dengan dihipnotis, Charlie meminta sepeda, bekal, dan baju dari anak-anak tersebut. Malamnya, akhirnya Charlie sampai di DSI. Terlihat seorang karyawan yang akan pulang dengan mobilnya dan Charlie ikut masuk begitu saja. Ia meminta kartu akses masuk dan menanyakan soal tempat ayahnya disekap. Namun, karena tidak diberitahu, Charlie pun jelas marah. Hal itu dilihat oleh seorang pengawas yang memerintahkan semuanya untuk bersiap. Charlie begitu mudah masuk ke fasilitas tersebut karena sangat sepi. Namun itu semua sudah direncanakan agar Charlie terpancing datang ke ruangan Andy. Sementara itu para prajurit menunggunya di luar. Tetapi di sini diketahui kalau panggilan bantuan saat di hutan tadi berasal dari Ray. Jane yang datang menjelaskan
bahwa DSI adalah rumah bagi Andy dan Charlie yang memiliki kekuatan super. Mereka akan membantu melatih pengendalian apinya supaya tidak melukai masyarakat luas. Andy yang tidak setuju malah menghipnotis Charlie untuk memintanya membakar mereka berdua. Mengetahui pimpinannya tewas, para prajurit mulai masuk, namun dengan telepati, telekinesis, dan kekuatan apinya, Charlie tidak bisa dihentikan. Just come with me. Kemudian datanglah petugas memakai pakaian anti api yang ternyata mampu bertahan dari serangannya. Namun di saat-saat terakhir, tiba-tiba Ray datang membunuh mereka semua. Namun terlihat kalau ia menyesal sudah mengganggu keluarga Charlie dan pasrah untuk dibunuh. Tetapi Charlie teringat pesan Andy untuk tidak balas dendam. Ia pun keluar dari fasilitas DSI yang mulai terbakar. Dan dalam kesedihannya, ditinggal kedua orang tua, ternyata datang Ray yang mengajaknya pergi. Karena sama-sama memiliki kekuatan super, mereka pun pergi bersama, melanjutkan kehidupannya, dan film pun tamat. Di film ini, diperlihatkan bahwa keluarga Andy mendapatkan kekuatan dari eksperimen Profesor Wallace. Setelah bertahun-tahun kabur, DSI berhasil melacak dan berupaya menangkap mereka, dibantu Ray yang juga ternyata hasil eksperimen. Kekuatan Charlie yang begitu hebat ingin dimanfaatkan dijadikan senjata. Namun ia berhasil menghentikannya walaupun kedua orang tuanya harus meninggal. Baiklah, segitu aja rangkuman film Firestarter. Semoga kalian terhibur dan see you.